Tinggal pada akhirnya bagaimana orientasi kita ini, apakah mau mencoba atau tidak gitu kan. Nah, Betul. pertanyaan di sini saya yakin bukan bisa tidak bisa tapi mau atau tidak. Nah, betul. seperti itu sih. Wih, apa kabar nih Bang Jamal? Alhamdulillah, Alhamdulillah. baik. Gimana kesibukannya nih sekarang? Kalau kesibukan saat ini sih karena saya MBKM ya. MBKM, Ya, ya. jadi saat ini saya lagi MBKM kewirausahaan. Iya. Namun di sela itu saya bersyukur juga bisa ngikut beasiswa pelatihan kerja dari Teach for Hope. Jadi keren. saya sangat bersyukur sekali dari adanya MBKM, justru saya bisa mengikuti hal lain juga. Itu sih Bang Sal. Keren. Aduh. Aduh, kayaknya sibuk sekali Bang Jamal ini saya lihat. Soalnya jarang saya ketemu Bang Jamal di kampus nih. Iya, kalau dibilang sibuk sih gimana ya Bang Sal ya? Karena saya senang gak sih untuk mencari ya berkegiatan daripada diam-diam gitu ya. Betul. Nah, itu juga sih. Gercep kayaknya Bang Jamal nih. Ya, Keren. Jadi ngomong-ngomong soal program nih Bang. Ya. Kan kayaknya Bang banyak ikut kegiatan wirausaha ya kan? Iya. Nah, gimana tuh prosesnya kayak sebagai wirausahawan lah misalnya kan? Oke, sebenarnya kalau dibilang kewirausahaan ini sangat tidak sesuai sekali ya sama background kita sebagai Iya mahasiswa sih. hukum ya. Tapi karena notabene keluarga juga sih. Nah, keluarga saya itu juga mayoriti itu karena berwirausaha juga kan. Jadi saya juga berwirausaha. Saat ini saya ada membuka selain home industry dari frozen food itu berupa bakso, ada juga kita jualan nih Bang. Nah, keren. kita jualan di jalanan itu pentol rindu. Wih. Nah, beberapa teman kita ada coba cicipi Sabi beberapa sih, pentol rindu sih kayaknya dengan pentol nih. Keren. Biasalah. Gimana tuh Bang? Untuk mulai gitu, untuk berusaha. Kayak kalau MBKM kan mungkin ada pelatihannya gitu. Kalau mungkin teman-teman yang aku nih pengen gitu kan nulis sesuatu, tapi mungkin belum yakin lah gitu dengan pilihannya. Mungkin berwirausaha dan sebagainya. Oke, siap. Pada intinya tuh Bang Sal, ini kembali lagi sama diri kita ya. Betul sih. Jadi memang tidak mudah untuk menjalankan segala sesuatu tuh yang memang sebelumnya tidak pernah kita lakukan, oke kan? betul. Jadi tentu ada step by step yang juga kita harus pelajari dari awal gitu kan. Tinggal pada akhirnya bagaimana orientasi kita ini, apakah mau mencoba atau tidak gitu kan. Nah, Betul. pertanyaan di sini saya yakin bukan bisa tidak bisa tapi mau atau tidak. Nah, betul. seperti itu sih Bang Sal. Keren Bang Jamal. Nah, mungkin itu juga ya kayak kita harus keluar dari katanya kan zona nyaman, Iya, keluar dari betul. zona nyaman gitu kan. Nah, mungkin itulah kayak ada organisasi-organisasi gitu kayak mungkin di CFL kita nih kan. Betul sekali. Bang Jamal nih sebenarnya lebih senior dari saya di CFL. Nah, jadi Bang gimana nih Bang? Mungkin selama di CFL ada pengalaman-pengalaman seru yang bisa diceritakan nih buat teman-teman. Oke, Bang Sal, kalau di CFL ini saya sih udah 2 tahun ya. Nah, itu juga 2 tahun kepengurusan. Itu dari tahun 2022 sebelumnya ya. Itu saya masuk itu sebagai staff juga ya di public relation di Humas. Humas. Nah, Oke. saat itu saya megang Prokja itu bagian media pemberitaan seperti itu. Nah, itu salah satunya. Kemudian di tahun 2023 ini juga periode kita ini saya juga kembali menjadi staf itu di divisi baru. Nah, di CFL ini di tahun 2023 ini ada divisi baru namanya Human Resource atau PSDM. Nah, di sini saya sebagai PIC dari CFL Champs, Bang. Nah, CFL Champs. CFL Champs memang sejauh ini akhir-akhir ini ya memang saya masih kurang intens untuk penyebaran informasi kepada rekan-rekan kita, tapi sebelum-sebelumnya itu intens. Nah, memang sejauh ini mungkin Bang Sal juga merasakan hal demikian karena salah satu juga kan yang kemarin ngikut Atma Open ya kan, debatnya itu luar biasa. Siap. Nah, itu syukur alhamdulillah kemarin saya mendapat informasi, kemudian itu diterima oleh pembina kita juga kan dan disetujui sama ketum sehingga kita bisa prepare gitu. Nah, di sisi lainnya juga tentu ada beberapa program lainnya yang berhasil sih sejauh ini Bang, syukur alhamdulillah. Pokok kalau mau ceritakan tentang pengalaman di CFL ini sangat banyak sih Bang. Mulai dari sedih, senangnya ya sama-sama lah. Di sini siap. rumah bersama lah. Siap, keren. Kayak tempat kita nih, saya kira kita ini udah kayak mainan apa? Rumah hari-hari lah kita. Iya betul, ini Betul. rumah kedua sih. Wih, keren sih. Mantap. Kayak ICFL Champs tadi kan itu kan buat
ngasih info lomba ke teman-teman gitu, terus kayak kita adain bimbingan dan latihan gitu. Saya betul lah. Berterima kasih lah Bang Jamal. Mungkin kesempatan yang udah diberikan ya. Ngomong-ngomong soal lomba nih, semua kepala harus tunduk. Bang Jamal nih juga banyak menang lomba guys. Nah, aduh. Kalau nggak salah Bang Jamal pernah menang lomba pidato ya kalau waktu itu. Oh iya. Iya. Nah itu gimana ceritanya tuh Bang? Iya, jadi untuk speech kompetisi waktu itu ya, memang waktu itu tuh saya mendapatkan informasi lomba dari rekan saya juga ya di Jakarta. Kebetulan dia waktu itu juga menjadi partisipan gitu ya dari peserta lomba. Nah itu dari Candu Hukum Jakarta ya. Nah bekerja sama dengan LBH PIK Jakarta. Mungkin teman-teman tahu ya karena LBH PIK Jakarta itu lumayan besar ya kalau di skala Indonesia ini. Jadi pada saat itu saya memilih itu kan speechnya ada yang English dan Indo ya. Karena saya ngerasa kemampuan English saya kurang lancar benar gitu ya, kurang aksennya kurang baik seperti itu ya. Jadi saya memutuskan untuk mengikuti yang Indo nih Bang. Nah, saya mengikuti yang Indo pada saat itu memang walaupun ini online ya, tapi seleksi itu sangat banyak sekali pada saat kita tidak langsung take video atau langsung show seperti itu, ada tahap esai. Nah, esai itu kalau dalam lomba speech online ini Bang merupakan hal yang tricky lah boleh dibilang karena susah, memerlukan kepiawaian juga selain dalam kita berbicara juga kemampuan dalam kita menuangkan pikiran melalui tulisan itu kadang rumit Bang. Nah, itu yang paling penting. Jadi pada intinya selama beberapa kompetisi kemarin syukur alhamdulillah itu saya berhasil juara 2 ya kemarin alhamdulillah. Itu ada juga teman saya itu dari Bali kemarin yang juara 1-nya itu yang dari Candu Hukum. Kemudian kemarin sih juga ada ikut lomba pidato dari Parpol nih Bang. Keren nah itu dari Parpol dari Banteng Muda Indonesia. Nah keren itu luar biasa sekali sih. Jadi karena Parpol ya saya nih kalau masalah lomba nih sebenarnya tertarik ya untuk menambah penghasilan lah ya. Kita nggak muluk-muluk nih Bang. Kalau masalah piala sama sertifikat mungkin itu sampingan lah kayak gitu ya. Keren. Itu sih Bang sejauh ini kalau perjalanannya. Keren sih. Kayak berkompetisi itu kan ada thrillnya sendiri gitu. Kayak keseruannya sendiri betul, gitu. Betul. Seru sih. Saya juga beberapa kali ikut kan kompetisi dan memang terasa banget sih ya, rasa kompetitifnya dan segala macam gitu. Mungkin itu yang pengen kita bangun di CFL ya Bang. Benar. Keinginan untuk berkompetisi gitu kan. Bahkan rasa berani untuk maju ke depan. Benar gitu. Sekali, benar. Nah, luar biasa sekali. Nah, ngomong-ngomong soal itu kan, kita juga banyak program selain lomba gitu kan. Mungkin beasiswa dan segala macam. Gimana insight Bang Jamal terkait mungkin beasiswa atau exchange program gitu yang seringkali kan kalau English Club gitu kan. Seringkali kan orientasinya keluar gitu. Gimana pendapat Bang Jamal? Iya. Jadi memang yang terus saya upayakan gitu kan maupun teman-teman yang lain kita di sini ini selain wadah sebagai tempat belajar berorganisasi juga kan orientasi kita tentu juga belajar mengembangkan diri situ kan dan informasi tadi. Nah, memang sebenarnya ini sangat relate ya karena dalam artian kita di sini tidak hanya dalam hal akademik namun juga non akademik seperti itu. Nah, tentu yang menjadi goals kita di sini kan selain pengembangan sumber daya manusia terutama keanggotaan kita ya kan dari mungkin segi kompetitifnya untuk lomba. Nah, scholarship juga. Jadi harapannya apa dari misalnya scholarship kita datangkan para awardee-nya kayak itu kan task sharing session. Anggaplah itu tidak ada coaching course yang khusus ya seperti misalnya teman-teman debat mungkin Bang Faisal tahu lah ya. Nah, itu yang paling penting. Kemudian yang juga exchange. Nah, ini saya rasa penting sih. Mengapa saya katakan demikian? Karena kemampuan yang saat ini nih penting sekali kita memiliki skill itu Bang. Itu luar biasa sekali Bang Sam. Nah, saya rasa Bang Faisal juga udah paham itu dan Bang Faisal memiliki itu. Siap. Justru saya rasa juga teman-teman di CFL yang backgroundnya sebagai organisasi English seperti itu ini memiliki sebuah privilege yang pada akhirnya justru bisa mereka manfaatkan. Terkadang ini Bang Sal yang membuat mereka kerap kali kebingungan. Aku ingin mencoba sesuatu tapi dia tidak tahu harus dari mana. Maka saya rasa dari hal itu perlu mentor. Kita berbicara di sini mentor itu tidak selalu mengenai orang yang lebih senior atau orang yang lebih di atas kita seperti itu. Bisa jadi teman atau di bawah kita. Itu sih Bang Sal. Jadi pada akhirnya saya sangat
senang sekali dengan teman-teman yang sangat ambis dan antusias dalam ingin mencari informasi kemudian mengembangkan dirinya. Karena saya teringat salah satu quotes terbaik dari almarhum Bapak B.J. Habibie nih Bang Sal. Presiden kita nih. Nah itu beliau tuh selalu bilang macam ini, the more I learn, the more I realize how much I don't know. Nah betul. jadi memang benar hal itu. Jadi semakin kita belajar tuh sebenarnya makin kita sadar bahwa banyak hal lagi yang sebenarnya tidak kita tahu kayak gitu. Nah justru improve dari kemampuan itu kita tidak harus menyesuaikan, misal kita sebagai mahasiswa hukum nih ya Bang Sal ya. Tidak mungkin kita harus hanya modal jago speaking aja seperti itu ya, atau mungkin jago melalui mediasi hukum seperti itu. Ada banyak hal yang sebenarnya bisa kita eksplorasi di luar itu Bang. Nah justru ini saya rasa sebuah momentum yang pada akhirnya inilah dunia perkuliahan yang seharusnya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu mungkin itu sih Bang. Keren, setuju sih Bang. Kita kayak jangan terpaku ke satu hal lah, kita kepakkan sayap, cari tahu pengalaman sebanyak mungkin. Setuju nih Bang Jamal nih, kita lihat jam terbangnya tinggi banget nih, kemana-mana pokoknya. Keren. Aduh. Nah ngomong-ngomong soal cobain hal baru gitu kan, ngomong soal mengepakkan sayap gitu lah kan istilahnya. Gimana nih menurut Bang Jamal? Kalau mungkin kayak pesan ke teman-teman yang pengen mencoba sesuatu yang baru gitu, pengen untuk kayak sibuk dengan hal-hal yang berguna, bermanfaat gitu, tapi kayak masih ragu dan nggak yakin gitu, gimana tuh Bang? Iya, pada intinya sih Bang Sal, kalau saya melihat hal demikian itu, ini balik lagi ke personnya tadi itu, orangnya tadi itu kan. Pada akhirnya di sini tentu yang diharapkannya sesuatu yang berimplikasi positif pada dirinya seperti itu kan. Kita mungkin pada saat ini juga bisa memberikan masukan atau pandangan seperti itu, atau mungkin kita sendiri yang membutuhkan masukan dan pandangan dari orang lain seperti itu kan. Justru pada akhirnya ya kita harus mengembangkan segala sesuatu hal yang memang menurut kita ini penting seperti itu. Nah terkadang saya berpikiran gini nih Bang Sal, sederhana. Gimana tuh Bang? Kalau kita menjalankan sesuatu itu pada akhirnya orientasi itu bukan karena keinginan tapi kebutuhan. Tapi mengapa saya katakan demikian Bang Sal? Karena yang kita inginkan belum tentu yang kita butuhkan. Siap. Nah, kita tahu gimana sifat alamiah kita sebagai manusia ini tidak pernah puas ya. Banyak hal yang pengen kita lakukan secara keseluruhan, namun pada akhirnya kita tidak mampu gitu kan. Betul. Nah, mungkin pesan saya sama teman-teman begini aja sih. Memang jalan dari setiap proses itu tidak mudah Bang Sal. Keren. Namun bukan berarti tidak bisa. Nah, itu sih yang paling penting. Apa saya katakan demikian? Ya ini nggak muluk-muluk secara seremonial aja sih Bang ya. Saya hanya bilang begini, habiskan aja jatah gagalnya. Dan saya pribadi kerap kali itu Bang. Kadang saya bagaimana memanage stres saya, memanage kekecewaan saya. Nah ini kan balik lagi sama diri saya ya. Saya juga mengalami, ya mungkin orang pada saat ini bisa menilai bahwa dari hasilnya saja, namun tidak lihat dari mana proses berkepanjangan. Nah ini yang sebenarnya juga perlu jadi extension seperti itu ya. Nah juga saya rasa banyak kegagalan yang sejauh ini saya alami kayak gitu, hingga pada akhirnya saya berpikir itu merupakan hal yang lumrah. Tinggal pada akhirnya juga bagaimana kita bisa terus semangat ini Bang untuk mencoba. Nah mungkin saya yakin teman-teman memiliki boleh dibilang tips ataupun trik bagaimana dia memanage dirinya seperti itu. Nah tinggal pada akhirnya jangan batasi dengan segala yang menurut kalian tidak bisa. Seperti itu sih Bang mungkin Bang. Keren. Mungkin itu lah kayak kata Bang Jamal tadi kan, kita perlu mentor atau kayak teman untuk berbagi. Benar gitu kan. itu paling penting. Nah, kayak penting kita punya komunitas atau kayak lingkaran orang-orang yang kita percayai gitu. Benar. Nah, gimana tuh menurut Abang tentang kayak komunitas, dan sepenting apa sih komunitas buat kita gitu sebagai mahasiswa gitu? Siap. Nah, memang kalau kita boleh pure nih Bang ya, mahasiswa itu terkadang semangatnya luar biasa ya. Betul. Sampai pada akhirnya mereka kadang cenderung idealisnya itu juga sangat luar biasa. Nah, maka pada akhirnya yang diperlukan ini juga sisi perkembangan dari dirinya ya. Saya bilang case kita di sini ya anggaplah itu dari berupa komunitas atau mungkin organisasi. Nah, tentu ini sangat berimplikasi sekali, bukan hanya saya pribadi ya Bang ya. Kita lihat orang-orang besar pada saat ini ya, itu juga tidak terlepas dari proses yang mereka coba lakukan
entah itu bergabung dari pilot project dan lain sebagainya. Itu sih menurut saya Bang. Karena apa? Saya rasa juga di sini penting ya dari seorang mentor. Nah, mentor ini ya nggak muluk, bisa jadi dari keluarga kita atau mungkin orang lain seperti itu. Nah, jujur kalau saya boleh terus terang nih Bang ya, saya saat ini memiliki 2 mentor, itu cewek dan cowok. Mungkin Bang Faisal juga kenal tuh Bang Indra Dwi Prasetyo. Nah, salah satunya beliau merupakan pemuda berprestasi internasional ya, menobatkan Kemenpora itu dari Kalimantan Barat. Seharusnya kita bangga nih Bang sebagai anak daerah nih. Saya terinspirasi dari cerita beliau begini Bang, sederhananya. Jangan jadikan keterbatasan itu sebagai sebuah alasan untuk kita tidak mencoba. Itu sih. Dia selalu bilang gini, saya dari anak daerah, saya lahir dari keterbatasan keluarga yang berekonomi. Namun pada akhirnya apa? Apa yang dia lakukan pada saat ini sehingga bisa menginspirasi orang lain secara tidak langsung, banyak proses yang sebenarnya itu sangat luar biasa sekali perjuangannya Bang. Itu sih menurut saya. Kemudian ada juga mentor saya satu hal lainnya dari Pontianak juga nih Bang. Itu namanya Kak Muhammad Iqbal. Nah, itu salah satu event Rangers saya juga sih. Jadi berkat beliau saya itu bisa piawai dalam hal kepenulisan Bang. Entah itu dalam membuat esai, motivation letter dan sebagainya. Itu sih yang paling penting sih Bang. Saya rasa segala sesuatu itu yang kita rasa bisa sendiri, saya yakin 100% kita tidak bisa. Nah, kita memerlukan tangan-tangan baik dari orang lain, dari orang yang baik, sehingga akhirnya terbentuk pula kepribadian kita yang baik ini tadi Bang. Siap, itu sih Bang. Betul sih Bang. Itu lagi lah kan pentingnya kita punya komunitas, punya teman gitu kan, yang share the same passion lah gitu kan. Itu. Membagi semangat yang sama gitu. Benar sekali. Keren. Nah, gimana mungkin harapan Abang lah mungkin untuk ICFL kita nih agar mungkin menjadi wadah yang seperti itu, atau apalah mungkin pendapat Abang ICFL kita ke depannya nih? Iya, boleh dibilang kita nih termasuk salah satu organisasi atau LOK di kalangan hukum yang masih belia ya Bang ya. Baru 6 tahun ini kita baru juga melaksanakan rangkaian anniversary ya kan. Betul. Nah, itu luar biasa. Tentu banyak sekali harapan dan ya yang ingin tercapai lah seperti itu ya, walaupun di akhir kepengurusan kita setelah ini ya Bang ya. Jadi saya rasa apapun yang akan kalian lakukan ke depannya seperti itu, ya teruslah berelaborasi. Dalam artian di sini teruslah membangun koneksi seperti itu Bang. Saya yakin bisa dan tercapainya kita pada saat ini tentu tidak terlepas juga dari bantuan-bantuan orang baik itu tadi Bang. Nah, sehingga pada akhirnya orientasi kita juga pasti ingin memberikan yang terbaik untuk fakultas kita Bang, terutama universitas kita seperti itu. Nah, saya hanya berpesan gini sih Bang untuk para baik itu pengurus ataupun member, ya jadikanlah ini rumah, tempat kalian berkeluh kesah, tempat kalian belajar dan bercerita seperti itu. Nah, jangan adanya ketidaknyamanan dalam hal-hal yang tidak baik seperti itu. Nah, inilah menjadi ruang jumpa yang pada akhirnya bisa kita berekspresi bersama. Itu sih Bang. Siap. Dari saya. Karena penting juga kan kita punya kayak rumah, tempat kita bisa bercerita, ya, kesah, itu penting. menjadi diri kita sendiri lah. Benar. Saya ngerasain banget sih ada di sini. Dan ketemu juga dengan orang yang kayak Bang Jamal gitu kan. Sangat luar biasa sekali. Bangga sih menjadi bagian dari CFL sebenarnya. Sama nih. Luar biasa. Nah, mungkin kata-kata terakhir nih sebelum kita menutup acara Bang. Mungkin pesan untuk teman-teman atau apa gitu. Kalau closing statement dari saya sebenarnya bingung nih Bang. Menyampaikan apa nih Bang Faisal? Karena tadi udah banyak juga yang Bang Faisal tanyain ke saya. Paling saya hanya bilang ya CFL terbaik lah. Siap. Together we strong. Bersama-sama kita kuat. Kayak kata Bang Jamal tadi, kita perlu teman-teman. Kita perlu teman-teman yang baik, yang bisa ngedukung kita lah intinya kan. Betul. Luar biasa sih. Sangat berterima kasih dengan Bang Jamal dan bersama kita malam ini kan. Luar biasa sekali. Begitulah mungkin beberapa kisah dan pengalaman yang dibagikan Bang Jamal. Luar biasa beliau ini, teman-teman sekalian. Nah, untuk para hadirin sekali lagi stay tune karena masih ada banyak episode-episode dari Share With Us Podcast dan jangan lupa subscribe ke YouTube channel ICFL. With that being said, saya Faisal Bagus hari ini sebagai host. Peace out.